Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obed Nego Galo. Nomor peserta 2015 0318 5679 adalah mahasiswa PPG dari LPPK Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran yang akan diujikan dalam uji kinerja. Hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 9.35. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar, kita dahului dengan berdoa. Bapak mau tanya, siapa tadi yang pertama kali datang tiba di sekolah? Areli. Ya, silakan. Nah, jadi saya menunjuk Reli karena dia yang pertama datang, jadi dia memimpin kita dalam doa. Silakan. Nah. Terima kasih ya. Nah, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingin mengecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Hadir semua, ya luar biasa ya. Jadi, meskipun sekarang masa pandemi, kita tetap menjaga kesehatan kita ya dengan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Iya. Hari ini kita masuk di pembelajaran keempat, masih tema yang sama, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Bapak mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Iya, tentang mengemukakan pendapat, tentang sikap seni dan hafalan. Iya, luar biasa. Jadi hari ini masih ada hubungannya dengan mengemukakan pendapat. Nah, Bapak akan menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba anak-anak perhatikan slide yang ada di depan. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca cerita dari tayangan slide PowerPoint, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita dari slide PowerPoint, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap atau tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan cermat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan hasil refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran nanti, Bapak harap kita akan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau mengajak dulu supaya semangat kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat kan? Masih. Ya, Bapak akan memberikan apa-apa. Jadi 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, luar biasa sekali. Kita masuk di kegiatan belajar kita hari ini. Coba perhatikan slide yang ada di depan. Di situ ada gambar apa?
Lambang Pancasila. Ya, lambang Pancasila. Kira-kira ini lambang sila keberapa? Pertama, Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. iya, tepat sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita perhatikan slide berikutnya, di situ ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, nampak gambar di depan itu gambar apa ya, anak? Tokoh-tokoh berbagai agama. Iya, jadi di situ ada tokoh-tokoh agama ya, dari berbagai kepercayaan antar agama. Di situ ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, gambar apa yang kalian lihat? Seorang anak yang memberikan uang kepada pengemis. Iya, jadi ada seorang anak yang sedang memberikan uangnya kepada seorang pengemis. Kemudian gambar yang di sebelahnya, Seorang anak yang memarahi. iya, di situ ada anak yang memukul temannya. Nah, dari kedua gambar ini, yang mana yang mencerminkan sila pertama? Iya, yaitu sikap mau menolong, ya, mau membantu orang yang kesusahan. Berbeda dengan gambar yang kedua, di situ malah ada anak yang memukul temannya. Itu bukan sikap yang baik. Kemudian pada gambar berikutnya, nah, di situ ada gambar apa? Ya, di situ ada gambar anak yang sedang membersihkan. Mereka apa kira-kira? Mereka bertiga lagi bikin apa? Membersihkan. Ya, mereka saling atau biasa disebut dengan atau iya. Sama juga dengan gambar berikutnya, di situ ada gambar beberapa orang tua yang sedang bergotong royong membangun sebuah rumah. Jadi ini semua adalah contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila pertama atau sila-sila yang ada dalam Pancasila. Paham anak-anakku? Perhatikan lagi slide yang ada di depan. Nah, di situ ada tertulis ayo membaca. Di sini Bapak sudah membuat lembar kerja kalian yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti anak-anakku akan membaca teks yang Bapak tampilkan di depan, kemudian akan menjawab pertanyaan tentang seputar teks yang ada di depan. Jadi nanti anak-anakku buat dalam bentuk tulisan ya. Kemudian nanti anak-anakku akan mempresentasikannya di depan. Ya, setiap kelompok nanti akan berdiskusi, kemudian akan mempresentasikan pendapatnya di depan teman-temannya. Paham anak-anakku? Nah, Bapak bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Jadi anak-anakku bisa membaca slide yang ada di depan dan juga yang ada pada lembar kerja anak-anakku. Jelas di situ anak-anak? Jelas. Iya. Silakan baca di dalam hati. Anak-anakku membaca teks
yang Bapak tampilkan, nanti anak-anakku akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Coba perhatikan yang tampil di depan, nak. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Iya, Ida dan Gugut. Kemudian, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida dan Gugut. Iya, jadi ada dua anak ya, dan beserta teman-teman yang lainnya, yaitu Ida dan Gugut. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Gugut pada saat ulangan? Menyontek. Iya, Gugut menyontek. Menyontek kepada siapa? Ida. Iya, benar sekali. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Ida ketika Gugut meminta jawaban kepadanya? Ida bergeming. Iya, Ida tidak bergeming. Artinya adalah Ida tidak memberikan jawabannya kepada Gugut saat Gugut meminta untuk menyontek. Dan yang terakhir, hal apa yang bisa anak-anakku ambil dari cerita tersebut? Bersikap jujur. Iya, kita harus bersikap jujur. Jadi ketika kita mengerjakan ulangan atau mengerjakan tes, itu tidak boleh berbuat curang dengan menyontek. Ya, coba perhatikan gambarnya ini. Di sini ada dua anak ya. Coba perhatikan. Di sini ada Ida dan ada Gugut. Di sini Ida tetap diam ketika Gugut meminta jawaban saat ulangan matematika. Nah, di sini Gugut mungkin karena Gugut tidak belajar. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa Gugut menjanjikan Ida sesuatu kalau Ida membagi jawabannya. Ya, jadi meskipun kita diberikan sesuatu, tolong bagikan jawabannya, nanti saya akan berikan ini. Jangan pernah mau menerima suap. Kita harus tetap bersikap jujur. Bagus sekali. Nah, nanti anak-anakku berdiskusi dengan teman kelompoknya dan menuliskan sikap-sikap dari Ida. Kemudian apa pendapat anak-anakku tentang sikap Ida dan juga tentang sikap Gugut. Nah, pendapat anak-anakku nanti itu akan anak-anakku tulis dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Jadi anak-anakku akan berdiskusi ya. Nah, saat berdiskusi pun anak-anakku harus selalu bersikap jujur. Ya, betul sekali. Nah, jadi saat diskusi, nanti setelah kalian berdiskusi dan menulis pendapat kalian pada LKPD yang Bapak telah bagikan, nanti anak-anakku akan presentasikan di depan teman-temannya dengan berani ya. Bisa anak-anakku? Bisa. Ya, luar biasa sekali.
Baiklah anak-anakku, sudah selesai semua? Sudah. Iya, Bapak akan memberikan kesempatan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-temannya. Jadi nanti saat menyampaikan hasil diskusinya harus dibaca dengan suara keras dan nyaring ya. Begitu saya mulai dari kelompok 1. Silakan, Nak. Ya, baca di depan ya. Nah, yang lain memperhatikan jawaban dari kelompok 1. Sikap dari Ida selalu bersikap jujur. Apa pendapatmu tentang sikap Ida? Sikap Ida sangat baik dan jujur. Perlu dicontoh meskipun dia dibujuk ada dulu. Ida tetap tidak memberikan jawaban. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali jawabannya ya. Sekarang saya mau ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain coba perhatikan nanti. Sikap dari guru tidak jujur. Apa pendapatmu tentang sikap guru? Sikap guru sangat tidak baik dan sangat tidak dapat untuk dicontoh dan melakukan segala cara agar mendapatkan jawaban. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi nanti yang lain akan menanggapi jawaban dari kelompok temannya. Ya, bagus sekali ya persentase dari anak-anak semua. Jadi intinya itu kita jangan takut untuk jujur. Meskipun kita diberikan iming-iming untuk perbuatan yang kita lakukan, tapi jangan pernah terpengaruh. Itu namanya disuap, ya. Jadi tetap jujur apapun yang terjadi, meskipun kita akan dibenci oleh teman-teman kita. Nah, luar biasa sekali kalau diskusi kelompok hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku, di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Iya, betul sekali. Mengapa? Karena ia tetap bersikap jujur. Betul sekali. Jadi Ida tetap bersikap jujur ya, meskipun diberikan ini oleh Gugut agar mau memberikan contekannya. Kemudian yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tidak. Mengapa? Karena ia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Iya, betul sekali. Dalam cerita tersebut, Gugut itu memberikan iming-iming kepada Ida. Akan memberikan sesuatu kalau Ida mau membagi jawaban ulangannya. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus jujur? agar dipercayai orang lain. Iya, agar orang lain percaya kepada kita. Kalau kita tidak jujur, siapa yang mau percaya kita lagi? Satu kali saja kita berbohong, orang sudah tidak mau lagi percaya kepada kita. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika kita tidak jujur? Orang yang tidak percaya. Iya, yang saya katakan tadi, orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Makanya kita harus selalu bersikap jujur. Meskipun orang itu, ada orang lain yang mau mengajak kita untuk berbohong atau mengajak kita untuk berbuat curang, kita jangan terpengaruh. Betul sekali. Nah, Bapak akan menjelaskan bahwa sila pertama itu mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Aturan apa itu? Seperti kita harus berbuat jujur, jangan berbohong. Karena ketika kita berbohong, kita akan merugikan orang lain. Nah, ketika kita tidak jujur, akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Orang yang tidak jujur itu tidak akan dipercaya lagi. Satu kali, dua kali kita berbohong, ketika kita berbicara jujur, orang kemungkinan juga tidak akan percaya lagi. Paham ya anak-anak? Paham. Semua orang harus jujur, termasuk orang yang bekerja. Nah, benar kata Ida, mungkin ketika sekolah tindakan tidak jujur adalah nyontek, namun ketika sudah bekerja, tindakan tidak jujur itu bisa menjadi seperti korupsi, seperti yang biasa kita dengarkan di dalam
berita di televisi. Jadi itulah pengamalan sila pertama. Sudah paham anak-anakku? Paham. Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Apa itu korupsi? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang tahu apa itu korupsi? Tidak. Tidak. Jadi korupsi itu adalah kegiatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, di mana kita menyalahgunakan kewenangan kita dalam pekerjaan kita. Hampir sama dengan menyontek, kita membuat sesuatu, mengada-ngada sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Ini pertanyaan dari anakku sangat bagus sekali, ya. Ya, di situ ada pertanyaan lagi. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Kira-kira sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila pertama? Jujur. Ya, betul. Apa lagi? Tidak berbakti akan orang lain. Iya, terus? Tidak mencuri. Betul. Apa lagi? Tidak mengejek. Mengejek apa? Agama lain. Iya, mengejek agama, kepercayaan. Apa lagi? Tidak berdusta atau tidak berbohong. Nah, kemudian sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama apa? Berbohong. Berbohong. Apa lagi? Mencuri. Mencuri. Sama dengan korupsi ya. Apa lagi? Mengejek. Iya, apa lagi? Jadi ada banyak sekali contoh-contoh sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai. Jadi kita harus mengikuti sikap yang sesuai dengan sila pertama. Seperti itu. Ya, selanjutnya bisa anak-anakku lihat gambar yang ada di depan. Situ ada sikap saling menghormati. Karena di Indonesia itu ada berbagai macam agama, jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menghormati. Dengan perbedaan kita menjadi kuat. Nah, selanjutnya di situ ada refleksi. Di LKPD yang Bapak telah bagi, di situ ada kolom untuk anak-anakku melakukan refleksi diri. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan anak-anakku jawab tentang yang pertama situ sikap jujur yang pernah kamu lakukan. Pasti kalian pernah melakukan sikap yang jujur. Kemudian apa dampak dari sikap jujur itu? Pasti ada dampaknya. Kemudian sikap belum jujur yang pernah kamu lakukan. Jadi pasti kalian pernah juga bersikap tidak jujur. Mungkin berbohong kepada guru kah atau berbohong kepada orang tua. Kemudian apa dampaknya kalau kita belum bersikap jujur? Dampaknya pasti tidak baik ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan sikap kejujuranmu? Semuanya itu nanti anak-anakku akan tulis di dalam lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun Bapak mau mengetahui sejauh mana anak-anakku sudah memahami akan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, Bapak mau tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Selalu bersikap jujur. Selalu bersikap jujur. Sesuai dengan Sila yang pertama. sila pertama Pancasila. Jadi kita harus berbuat jujur sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama dan kepercayaan kita masing-masing, untuk tidak berbohong dan selalu berbuat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini anak-anakku pulang, biasakan bersikap jujur, ya, baik di rumah, di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat, sehingga orang akan percaya kepada kita dan menjadi kebaikan bagi orang lain. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama
harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Kemudian, perilaku tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Kalau kita tidak jujur, pasti berdampak tidak baik bagi kita. Kalau kita berbohong kepada orang lain, bisa saja orang lain akan mengalami celaka karena akibat sikap kita yang berbohong. Paham ya anak-anak ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akan mengumpulkan lembar kerja kalian. Sudah kan semua diisi? Sudah. Nanti akan Bapak isi nilai sesuai dengan hasil kelompok kalian. Coba kumpul semuanya. Iya ya. Nah, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, Bapak akan menutup di dalam doa agar kita tinggal dengan selamat di rumah. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Sampai ketemu lagi besok ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih.